Kasihan, SBY yang sudah tua jungkir balik demi sang anak yang tidak punya prestasi. Orang-orang positif yang percaya bahwa pilihan kita di hari ini akan menentukan kondisi di masa depan. Tentunya cara kami untuk mengungkapkan unek-unek dan mencoba membangun kesamaan berpikir. Walaupun sangat sedikit dampaknya, paling tidak kami sudah berusaha. Sama juga pada waktu pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia, pilkada DKI, dan tentu saja rentetannya, yaitu pemilu presiden di mana politik identitas digunakan. Baju agama dipakai untuk memenangkan kelompok tertentu yang akhirnya disebut kadrun alias kadal gurun, spesies manusia yang muncul dari kebodohan pola pikir dan menganggap hal yang berbau Arab itu suci dan harus disembah. Padahal kelakuan mereka itu di puncak sungguh-sungguh menjijikan. Kita maklumi sajalah karena IQ bangsa Indonesia ini hanya sedikit, yaitu di bawah 80 seperti di ulasan. IQ rendah, tentunya literasi adalah makna empuk bagi para provokator. Celah itulah yang dipakai para petualang politik yang sukanya melakukan pelintiran. Pola-pola yang mereka pakai seperti pilkada DKI dan pilpres yang lalu, melempar isu bohong dan memalas-manasi lalu menguasai medsos dan menyebar berita-berita bohong. Ditambah dipakainya orang-orang berpakaian agamis yang tidak punya rasa malu. Pakaian agamis tapi bermulut iblis. Hal ini menjadi lumrah sekarang. Bisa jadi juga karena kurang tegasnya pemerintah menindak para provokator dan penipu bertopeng agama. Fenomena penggunaan politik identitas seperti dilakukan dalam pilkada DKI, tanda-tandanya akan kembali dilakukan oleh para petualang politik itu, yang berkedok konsultan yang bisa jadi selama ini mengerung uang rakyat dari anggaran-anggaran APBD maupun APBN. Entahlah, yang jelas mari kita kutuk mereka agar tidak diterima amal dan ibadahnya setelah mati. Memangnya ulama kelompok mereka saja yang bisa melakukannya, mencap orang kafir dan malah menggunakan ayat mayat bahkan rumah ibadah demi nafsu politik. Balik ke pilkada DKI, kita tahulah salah satu kontestan adalah anak dari seorang mantan presiden yang keluar dari karir kemiliterannya dan ikut menjadi kontestan dalam Pilgub DKI. Walaupun dia sendiri menyatakan bahwa dia sebenarnya keluar dari militer secara sukarela, tentu saja rakyat yang walaupun IQ-nya rendah seperti ada surveilling di atas itu, ya nggak bodoh-bodoh amat. Mereka tentu saja akan memilih orang yang betul-betul bisa kerja. Sayangnya orang itu sudah dibunuh karakternya oleh para pengasong agama itu. Bahkan sampai mengeluarkan sertifikat surga. Di sini kita pasti ingat kata-kata lebaran kuda yang dilempar ayat dari anak yang dipaksa keluar dari karirnya di militer demi ambisi sang ayah. Hasilnya kita semua tahu ada 700 juta orang kumpul-kumpul di Monas dan akhirnya karena takut masuk neraka, mereka memilih gubernur Siman yang tidak bisa kerja dan hanya pintar mengolah kata. Bagaimana sang anak? Tentu saja kalah. Apa prestasi anak itu? Nol besar. Melihat kesuksesan lebaran kuda dan melihat mandeknya dan hampir mangkraknya partai yang dia besut, si bapak ini tentu saja merasa sedih dan galau. Prihatin, baik kepada nasib partainya maupun kepada nasib anak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan partai sudah diberikan kepada si anak itu, tapi tidak ada perubahan signifikan di partai yang terancam mangkrak itu. Sebagai anak muda, sang anak itu tidak kreatif, tidak ada terobosan-terobosan meraih suara milenial. Yang ada adalah gerakan tangan sang ayah, gerak-gerik sang ayah, dan bahkan sekarang menjual prestasi sang ayah. Bukannya jantan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo karena telah meneruskan proyek-proyek yang mangkrak di masa ayahandanya berkuasa, dia malah menyerang Presiden Jokowi dengan berkata bahwa pemerintahan sekarang hanya pandai gunting pita. Pernyataan dungu ini itu yang diucap oleh Rocky Gerung kalau ditanya pendapat tentang ini. Tentu saja, mengundang pakaian dari netizen dari rakyat Indonesia, betapa tidak. Sebuah proyek kalau tidak dikerjakannya tidak akan selesai. Seorang ayah memberikan partai kepada anaknya, kalau anaknya tidak bisa mengolahnya tentu saja partainya akan mangkrak. Dan tertentunya di bawah sang anak, partainya malah semakin mundur, tidak ada terobosan modern dan cerdas. Terbukti dia hanya membeo apa yang ayahnya lakukan, tidak ada keburukan dibuat. Manusia-manusia macam mantan koruptor dan pemakai kondom bergerigi masih saja diberi ruang. Sang ayah pening umur sudah tua, anak nggak bisa apa-apa. Terpaksa dia di usianya itu jungkir balik demi anak yang partainya itu sang enak, entah apa yang dia akan lakukan. Yang jelas bangsa Indonesia harus semakin cerdas, jangan sampai memilih pemimpin yang menggunakan politik identitas. Politik yang menggunakan agama sebagai cara meneror rakyat. Awas lo, gak pilih dia lo gak boleh masuk rumah ibadah. Jenazah lo gak bakalan didunai. Awas lo, mau digituin.